Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius pasal 11 ayat 16 sampai dengan 19. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Yesus berkata kepada orang banyak, "Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, 'Kami meniup seruling bagimu, tetapi kalian tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kalian tidak berkabung. Sebab Yohanes Pembaptis datang, ia tidak makan dan tidak minum.' Dan mereka berkata, 'Ia kerasukan setan.' Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, 'Lihatlah, seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang-orang berdosa.' Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema kita hari ini adalah hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Bacaan Injil hari ini memperlihatkan Yesus yang kecewa dengan kehidupan manusia yang tidak terarah atau teratur. Yesus heran melihat orang-orang yang gemar mencari kekurangan dan kelemahan orang lain tanpa melihat ke dalam dirinya sendiri. Hidupnya tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus sungguh-sungguh marah dan kecewa dengan situasi kehidupan ini. Maka ia berkata kepada mereka, "Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini?" Ayat ini menunjukkan bahwa hati umatnya yang degil membuat mereka tidak mampu menangkap kehadiran karya keselamatan Allah. Sementara itu, hikmat Allah tetap terus berjalan dalam perbuatan nyata. Kebijaksanaan Allah itu tersembunyi, maka kita diminta untuk mencarinya dengan hati, dengan pikiran yang bijak dan jernih. Hati yang jernih dan bijak akan dapat menangkap tanda saman dalam peristiwa ilahi. Bila sudah demikian, kita dapat menemukan dan menikmati karya keselamatan Allah yang berlangsung hingga saat ini. Dalam kehidupan kita, barangkali kita pernah mempunyai pengalaman berteman dengan orang yang kesukaannya mencari-cari kesalahan orang lain. Kita melihat dirinya memiliki pandangan yang negatif melulu. Yang keluar dari mulutnya hanyalah keluhan. Yang terlihat dalam sikapnya hanyalah ketidakpuasan. Apapun yang dilakukan oleh orang lain, betapapun baik dan bagus, selalu saja ada kekurangan yang ada di matanya. Itulah tipikal orang yang tidak pernah bersyukur karena kebiasaan dan kesukaannya hanyalah menuntut. Akibatnya, orang seperti itu tidak pernah merasa puas, bahagia, dan lainnya. Hanya karena hidupnya berfokus pada kekurangan, kelemahan,
dan ketidakberesan dalam dirinya. Yesus hari ini mengajak kita untuk menjadi pribadi yang mampu bersyukur terhadap apa yang kita alami dan hadapi. Dengan menjadi pribadi yang bersyukur, kita akan mampu menemukan kebaikan dalam diri orang lain dan kita menemukan kedamaian hidup. Marilah kita bertobat dari sikap dan tindakan kita yang kurang berkenan di hadapan Tuhan dan sesama. Dan mari kita membuka mata hati kita yang buta dan telinga hati yang tuli untuk melihat dan mendengarkan kehadiran dan sapaan Tuhan. Sehingga kita tidak menolak kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat kami tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Bukalah mata hati kami. Mampukan kami memandang kemurahan dan karya-Mu, serta memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, sehingga kami sungguh rendah hati, mau membuka hati, dan siap menerima rahmat-Mu yang tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu, semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.